Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 11 IPA. Bagaimana kabarnya? Bu Dini harap kalian selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Pada pertemuan hari ini, Bu Dini akan menjelaskan tentang KD 3.2 mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan. Nah, coba perhatikan gambar di sebelah kiri. Bagaimana cara kalian mengetahui usia pohon? Kira-kira bagaimana? Nah, di samping kiri itu merupakan pohon terbesar yang ada di Indonesia. Biasanya dapat ditemui di daerah Kalimantan. Pohon tersebut adalah pohon ulin. Nah, kira-kira gimana sih cara kalian mengetahui usia pohon? Nah, pada KD 3.2 ini, Bu Dini akan menjelaskan bagaimana sih kalian dapat mengetahui usia pohon. Nah, apa sih itu jaringan? Jaringan merupakan sekelompok sel yang membentuk struktur tertentu yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua kelompok besar. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Nah, ciri dari jaringan meristem itu adalah jaringannya selalu tumbuh dan belum mengalami diferensiasi. Kemudian, kalau jaringan dewasa atau permanen, itu adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Yang pertama, itu adalah jaringan meristem. Jaringan meristem berdasarkan posisinya itu dibedakan menjadi tiga. Ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Nah, kalau meristem apikal atau ujung itu adalah meristem yang terletak di ujung. Biasanya meristem apikal ini akan menghasilkan pemanjangan akar dan batang. Kemudian kalau meristem lateral atau samping, itu letaknya di samping. Contohnya yaitu kambium serta kambium gabus. Kambium ke arah luar akan membentuk phloem dan ke arah dalam membentuk xilem. Nah, yang nantinya akan membentuk jaringan pengangkut itu adalah meristem lateral. Kemudian meristem interkalar itu merupakan meristem yang terdapat pada ruas ataupun nodus. Nah, di sini Bu Dini sudah menyajikan sebuah ilustrasi meristem berdasarkan posisinya. Ada meristem apikal letaknya di ujung batang, ujung akar. Kemudian interkalar. Selanjutnya ada meristem lateral atau meristem samping. Kalau interkalar tadi adalah meristem yang terletak di nodus atau buku. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama, ini ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer itu jaringan yang terdapat di ujung batang atau akar. Biasanya untuk atau berfungsi untuk pemanjangan pada akar ataupun batang. Nah, selanjutnya kalau meristem sekunder itu adalah jaringan yang hanya terdapat pada tumbuhan dikotil atau gimnosperme, berfungsi untuk melakukan pelebaran kambium pada akar ataupun batang. Nah, untuk mengetahui usia pohon itu berkembang dari meristem sekunder. Jadi untuk mengetahui usia pohon itu dapat dilihat dari lingkaran pohon atau lingkaran tahunnya. Lingkaran tahun, 1 tahun itu menghasilkan 1 lingkaran. Nah, 1 tahun itu menghasilkan 2 lingkaran, yaitu lingkaran berwarna gelap dan lingkaran berwarna terang. Lingkaran berwarna gelap itu terbentuk ketika musim kemarau, dan lingkaran yang berwarna terang itu terbentuk dari musim penghujan, seperti itu. Selanjutnya ada jaringan dewasa atau permanen. Jaringan dewasa atau permanen itu masih dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada jaringan epidermis, jaringan penyokong, jaringan dasar atau parenkim, dan yang terakhir jaringan pengangkut. Kita akan membahas satu persatu jaringan dewasa. Yang pertama, jaringan epidermis. Nah, cirinya jaringan epidermis ini melapisi seluruh bagian terluar tubuh tumbuhan, berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya atau di bawahnya, kemudian tersusun atas lapis sel hidup dan rapat.
kemudian tidak mengandung klorofil. Kurang lebih gambar dari jaringan epidermis ada di bagian bawah ini. Selanjutnya, ada derivat dari jaringan epidermis atau turunan dari jaringan epidermis. Yang pertama ada stomata, kemudian ada trikoma, dan kutikula. Trikoma ini biasanya dapat ditemukan, contohnya nih di daun pohon durian. Nah, di balik daun durian itu seperti kayak ada sisik-sisik. Nah, itu yang disebut dengan trikoma. Selanjutnya ada jaringan dasar atau parenkim. Cirinya yaitu jaringan ini tersusun dari sel-sel hidup, terdapat di bagian akar, batang, daun, dan buah, serta terdapat vakuola yang melimpah. Selanjutnya, memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu rapat, berbeda dengan epidermis yang letaknya rapat. Kemudian sebagian terdapat klorofil. Nah, adapun macam-macam dari parenkim itu ada parenkim asimilasi, yaitu parenkim yang bertugas memproduksi zat-zat makanan melalui proses fotosintesis karena mengandung klorofil. Contohnya ada parenkim polisade atau pagar dan parenkim spon atau bunga karang. Selanjutnya ada parenkim pengangkut. Di sini parenkim pengangkut ini merupakan parenkim yang terdapat di sekitar jaringan pengangkut, yaitu sekitar floem dan xilem. Selanjutnya ada parenkim penimbun. Parenkim penimbun di sini berfungsi untuk menyimpan makanan cadangan berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Nah, jaringan parenkim ini terdapat pada empulur, batang dan akar, umbi lapis, biji, dan akar rimpang. Contoh parenkim penimbun itu terdapat pada Oryza sativa atau tanaman padi. Nah, ini terdapat parenkim penimbun. Selanjutnya ada parenkim air, yaitu jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan air. Pada umumnya ini dapat ditemui pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, yaitu xerophyt, kemudian ada tumbuhan epifit, dan tumbuhan sukulen. Selanjutnya ada parenkim udara atau airenkim. Di sini dapat ditemui pada tumbuhan Xanthedesis. Maaf, Budi ulangi lagi. Xanthredeschia. Nah, di sini parenkim udara ini dapat dijumpai pada tanaman anggrek, kemudian batang teratai, batang talas, batang genjer, eceng gondok. Nah, itu merupakan parenkim udara atau airenkim. Selanjutnya ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong di sini berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Kemudian jaringan penyokong ini dibedakan menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Apa sih perbedaan kolenkim dengan sklerenkim? Kolenkim dia tersusun atas sel-sel hidup, sedangkan kalau sklerenkim itu tersusun dari sel-sel mati. Kemudian kalau kolenkim itu menyokong tumbuhan yang muda, kalau sklerenkim itu menyokong tumbuhan yang sudah tua. Kemudian pada kolenkim itu terjadi penebalan di bagian sudut dinding selnya. Biasanya dinding selnya ini tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Berbeda dengan sklerenkim, sklerenkim ini penebalannya terjadi di seluruh bagian dinding selnya. Kemudian terdiri dari atas serat dan sklereid. Selain itu, fungsi dari kolenkim itu adalah sebagai penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pembelahan. Sedangkan kalau sklerenkim itu berfungsi untuk menguatkan organ tumbuhan yang maaf, Budini salah ketik, yang sudah tidak aktif mengadakan pembelahan. Selanjutnya ke jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini dibedakan menjadi xilem dan floem. Nah, kalau jaringan xilem itu tersusun atas trakeid, kemudian serabut xilem, parenkim xilem. Nah, unsur dari trakeid atau biasa disebut dengan trakeal itu merupakan unsur yang berperan dalam pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya. Kemudian, kalau serabut xilem itu bentuknya berupa sel panjang dengan dinding sekunder yang
biasanya berlignin. Nah, kemudian yang terakhir ada parenkim silem. Nah, di sini parenkim silem ini tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Nah, kemudian dijumpai pada silem primer dan sekunder. Kalau parenkim silem itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian kalau parenkim sekunder itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu parenkim kayu dan parenkim jari-jari empelur. Selanjutnya sudah diketahui ya mungkin dari SD, SMP, dan sekarang SMA masih bertemu lagi dengan silem dan floem. Silem itu berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Kemudian kalau floem itu tersusun atas sel tapis, sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan serabut floem. Nah, di sini floem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sini Bu Dini sudah menyajikan nih gambar dari jaringan pengangkut silem dan floem. Diingat-ingat kalau silem itu tersusun dari trakeid atau trakeida, kemudian serabut silem, kemudian ada parenkim kayu. Kemudian kalau floem itu terdiri atas serabut floem, sel tapis, parenkim, dan sel pengantar. Perbedaan dari jaringan pengangkut silem dan floem. Selanjutnya, silem dan floem ini akan membentuk ikatan pembuluh. Gambar A dan B itu adalah tipe kolateral terbuka, yaitu kolateral terbuka itu tersusun atas floem, kambium, dan silem. Kemudian kalau kolateral tertutup, ini terdiri atas floem dan silem. Selanjutnya kalau bikolateral terbuka, itu tersusun atas floem, kambium, silem, dan kambium. Nah, seperti ini. Kemudian ada konsentris amfikribal. Di sini terdiri atas silem, kemudian floem dulu, kemudian yang dalam itu silem. Kemudian kalau konsentris amfifasal. Nah, amfifasal ini berbeda. Kalau amfifasal itu silemnya di luar, floemnya di dalam. Diingat-ingat ya. Kalau amfikribal, Bu Dini ulangi lagi, kalau amfikribal itu floemnya di luar, silemnya di dalam. Kalau konsentris amfifasal itu floemnya di dalam, silemnya di luar. Seperti itu. Selanjutnya ada pengangkutan ekstravaskuler. Apa sih itu pengangkutan ekstravaskuler? Pengangkutan ekstravaskuler di sini adalah pengangkutan air atau zat dari luar berkas pembuluh di mana air masuk melalui sel epidermis, melalui akar, kemudian bergerak di antara sel-sel epidermis dan melalui endodermis untuk memasuki silinder pusat. Nah, di sini pengangkutan ekstravaskuler itu dibedakan menjadi dua, ada simplas dan apoplas. Kalau simplas itu adalah pengangkutan air mengalir melalui celah noktah di dinding sel yang membentuk plasmodesmata. Kemudian kalau apoplas itu adalah pengangkutan air mengalir melalui ruang-ruang antar sel. Itu perbedaan antara simplas dan apoplas. Selanjutnya ada pengangkutan intravaskuler. Apa sih itu pengangkutan intravaskuler? Pengangkutan intravaskuler di sini adalah proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh atau silem dan pembuluh tapis berupa floem. Nah, urutannya ini dari silem akar, kemudian menuju ke silem batang, kemudian ke silem tangkai daun dan silem tulang daun, dan terakhir ke jaringan mesofil. Nah, di sini ada post-test, silahkan kunjungi kembali di tim sekalian, link post-test ada di 11 IPA, seperti pertemuan pada KD 3.1, yaitu pertemuan pertama diadakan post-test, sama halnya di KD 3.2 untuk memahami konsep yang sudah Bu Dini jelaskan ke kalian, silahkan klik post-test yang ada di Teams di channel 11 IPA. Terima kasih atas perhatian Mas dan Mbak. Bu Dini mohon maaf apabila Bu Dini salah ketik ataupun salah
ucap. Sampai di sini pertemuan KD3.2. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan yang masih belum jelas, silakan bertanya di grup WhatsApp ataupun chat di Teams. Sekian, tetap jaga kesehatan untuk Mas dan Mbak. Perhatikan protokol kesehatan dengan memperhatikan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.